Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi keempat kita dengan submateri yaitu pemuaian zat. Pada umumnya, zat-zat akan memuai ketika dipanaskan dan menyusut kembali ketika didinginkan. Hal ini terjadi karena molekul-molekul benda bergetar lebih cepat dan molekul tersebut memerlukan lebih banyak ruang sehingga zat dapat memuai. Proses pemuaian berkaitan dengan kalor dan suhu tertentu pada suatu zat. Pada umumnya, zat yang mempunyai suhu yang tinggi akan mengalami pemuaian. Benda yang akan memuai mengalami pertambahan ukuran. Pada proses pemuaian zat dibagi menjadi 3, yaitu pemuaian zat cair, pemuaian zat padat, dan pemuaian gas. Untuk pemuaian zat cair terjadi memuai volume karena zat cair menempati ruang sesuai bentuknya. Contohnya adalah air yang dipanaskan di dalam panci ketika mendidih dia akan tumpah. Yang kedua adalah pemuaian zat padat. Pada pemuaian zat padat terjadi muai panjang karena adanya pertambahan panjang pada sebuah benda. Contohnya adalah besi yang dipanaskan akan berubah panjangnya. Nah, ini ketika kita memanaskan sebuah batang besi, di ujung dia akan berubah panjangnya dan akan bertambah panjang. Selanjutnya adalah pemuaian gas. Pada pemuaian gas terjadi muai gas jika gas mendapatkan kalor yang besar. Jadi, contohnya adalah ketika kita meniup balon di tempat yang terik atau di tempat air panas, di sini contohnya, balon tersebut akan terus mengembang dan bisa pecah. Namun, ketika balonnya terdapat di tempat yang dingin, balon tersebut akan menyusut. Nah, itu disebut pemuaian gas. Selanjutnya adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang zat padat jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Nah, rumus dari koefisien muai panjang adalah L2, yaitu panjang zat kedua atau panjang zat akhir, sama dengan L1 atau panjang zat mula-mula. Kurung kurawal 1 ditambah alfa ini adalah koefisien muai panjang, kurung T2 min T1, atau disingkatnya delta L atau perubahan panjang. Delta L ini L2 min L1 ya, sama dengan L1 dikali alfa dikali delta T atau perubahan suhu. Perubahan suhu itu T2 min T1. Contoh dari koefisien muai panjang adalah ini. Ketika sebatang logam dipanaskan, dia akan mengalami pertambahan panjang. Terlihat kan pertambahan panjangnya? Dan ketika sebatang besi tersebut didinginkan, dia akan menyusut. Nah, ini adalah beberapa jenis koefisien muai panjang. Ada kaca, kuningan, baja, aluminium, pirex, platina, tembaga, dan besi. Nah, untuk contoh soalnya akan Ibu bahas di grup ya, nanti akan Ibu kirimkan videonya. Selanjutnya adalah koefisien muai luas. Koefisien muai luas adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan luas zat padat jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Koefisien muai luas disimbolkan dengan beta. Tadi kalau koefisien muai panjang itu alfa. Nah, ini koefisien muai luas rumusnya A2 sama dengan A1 kurung kurawal 1 ditambah beta T2 min T1. Bedanya cuma ini ya. Tadi kan L itu menunjukkan panjang. Kalau A besar itu menunjukkan luas. Atau disingkat delta A. Delta A itu adalah perubahan muai luas. Delta A itu A2 min A1. Sama dengan A1 dikali beta atau koefisien muai luas dikali delta T.
Nah, ini adalah contoh dari koefisien muai luas. Ketika sebuah plat dengan luas tertentu dipanaskan, dia akan berubah luasannya. Sama seperti koefisien muai panjang, koefisien muai luas juga memiliki jenis bahan kaca, kuningan, baja, aluminium, pirex, platina, tembaga, dan besi. Mohon maaf, ini adalah koefisien muai panjangnya ya, adalah jenis koefisien muai panjang. Nah, ini ada contoh soal. Kalau soalnya akan Ibu bahas di grup. Selanjutnya adalah koefisien muai volume. Di sini, koefisien muai volume adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan volume zat cair setiap satuan volume suatu zat jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Rumusnya adalah V2. V itu menunjukkan volume. V2 sama dengan V1, 1 ditambah gamma T2 min T1. V2 atau delta V atau perubahan volume, yaitu V2 min V1, sama dengan V1 dikali gamma dikali delta T. Nah, ini adalah contoh dari koefisien muai zat cair. Ini ada jenis zat cair dan koefisien muai volumenya. Nah, ini adalah contoh soalnya yang akan dibahas di grup. Selanjutnya, ada prinsip pemuaian dalam sebuah teknologi. Contohnya adalah kabel-kabel listrik yang melengkung ketika cuaca panas tampak lebih melengkung ya ini, dan ini kabel-kabel listrik yang lurus pada cuaca dingin. Hal ini membuktikan bahwa kabel memuai terkena panas matahari dan menyusut kembali ketika matahari tak lagi menyinari. Selanjutnya adalah ini kaca jendela. Pada saat suhu udara panas dan suhu kaca menjadi naik, sehingga kaca akan memuai lebih besar daripada permukaan bingkainya. Akibatnya kaca yang terpasang terlihat sangat rapat pada bingkai. Maka dari itu, tukang kayu akan membuat bingkai kaca dengan memberi celah beberapa milimeter antara kaca dengan bingkai karena akan terjadi pemuaian ketika di siang hari. Nah, ini lagi adalah rel kereta api. Ini ada celah ya di antara rel kereta api. Rel kereta api itu selalu menyediakan celah di antara sambungan dua batang rel. Hal ini dilakukan agar pemuaian kedua rel yang disambung tidak menyebabkan rel melengkung. Pada siang hari, celah yang disediakan dapat tidak cukup dan untuk menampung pemuaian, sehingga relnya itu nanti akan memuai sangat panjang. Nah, hal ini bisa menyebabkan kelengkungan pada relnya. Namun pada malam hari, relnya ini bisa menyusut. Ada lagi contohnya adalah lintasan jalan beton pada jembatan sambung. Ini contohnya. Terlihat kan ada celahnya. Nah, ini kenapa dikasih celah? Ini untuk menampung pemuaian serta penyusutan jalan, dan batang-batang baja akan disambung tanpa menyebabkan kerusakan. Ini untuk mencegah jembatan ini melengkung. Ada lagi selanjutnya adalah mengeling plat logam. Mengeling itu artinya menyambung dua plat logam dengan menggunakan paku keling. Terus ada tentang saklar thermal. Terus selanjutnya ada termostat bimetal, ada termometer bimeter, dan lampu sen. Nah, ini yang menggunakan prinsip pemuaian. Nah, ini contohnya adalah bel listrik menggunakan saklar thermal. Nah, ini adalah termometer bimetal. Oke, terima kasih. Silahkan simak video yang Ibu kirim ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.